Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Di pembahasan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang manajemen untuk surat menyurat dengan menggunakan Microsoft Excel. Di yang nantinya juga kita akan membahas sedikit untuk kode Visual Basic-nya dalam proses perekaman data di database-nya ataupun di sheet Excel-nya. Tapi sebelum pembahasan yang kita akan lakukan, jangan lupa untuk support channel Ruang Tutorial dengan like dan subscribe untuk mengetahui updatean terbaru dari tutorial-tutorial yang saya berikan. Kita langsung saja, kita di sini itu membuat yaitu pertama dari pengembangan awal yaitu manajemen untuk administrasi surat masuk, kemudian manajemen administrasi untuk surat keluar, dan di sini kita karena ini peruntukannya untuk sekolah itu ada proses legalisir berkaitan surat SK. Ini kemudian kalau untuk daftar alamat email, daftar alamat, kemudian dokumen khusus, ini adalah hanya untuk dokumentasi saja. Sedangkan untuk rekapitulasi ini adalah jenis laporannya. Contohnya di sini. Jadi ketika kita cek ke surat masuk, di sini adalah form inputan untuk surat masuk. Jadi mulai dari yang akan kita catat yaitu nomor surat, perihal surat, kategori surat, isi surat, tujuan surat, tanggal terima, tanggal surat, dan sumber suratnya dari mana di sini. Kemudian ada penambahan keterangan tambahan di sini. Untuk detail database-nya, ketika ini sudah terisi, maka tersimpan di detail surat masuk, yaitu meliputi dari sini. Di sini ada tanggal input, jadi ketika proses input, kita akan masukkan tanggal input pada sistem. Kemudian nomor surat di sini, kemudian di sini ada kode surat. Kode surat ini tujuannya untuk proses administrasi pelaporan saja. Kemudian di sini ada nomor surat yang berdasarkan dari surat masuk ini. Kemudian ada perihal surat, kategori surat, isi surat, tujuan surat, dan seterusnya. Dan di sini juga di proses ini, ketika proses inputan ini didasarkan pada data setting untuk proses di detail kategorinya. Kita membuat data sheet setting di mana di sini terdiri dari kategori setting surat masuk, setting surat keluar, di sini ada sumber surat masuk, kemudian untuk jenis legalisir. Yang ininya nanti kita akan masukkan di proses pelaporan di sini. Dia akan tercatat secara otomatis. Gimana caranya? Jadi kita masuk ke indeks lagi atau jadi menu menu utama. Di sini proses surat masuk. Di surat masuk ini kita buat, di sini saya akan keluarkan untuk prosesnya. Jadi di sini ini ada proses namanya pencatatan. Di sini kita yang langkah awal kita harus melakukan perumusan formula. Jadi kita masuk ke sub menu ribbon formula, kemudian kita masukkan name manager. Nah, kemudian kita di sini pilih new, kemudian kita tulis nomor 1 aja gini aja. Ini source-nya adalah berlaku untuk semuanya. Bisa berdasarkan antar sheet-nya saja berlakunya. Kemudian di sini sama dengan 1. Jadi dimulai dari angka 1. Oh, sudah ada di sini. Jadi ini kita edit aja. Jadi di sini sumbernya ini nomor. Kemudian refer to-nya sama dengan 1. Kemudian oke, kita close. Ketika penomoran di sini, ini formulanya adalah kita hapus. Kita akan sama dengan kita akan membuat, kan sudah membuat
formula. Jadi ditambah count, kita akan menghitung nilai value di data ini. Dikeluarin data ini kita sampai mungkin kita bisa ketik 20.000. Oke. Yes. Nah, di sini maka ketika data ini kita tambahkan angka 3, maka di sini akan urutan ke-4, maka dia akan mengisi urutan ke-4. Jadi ketika kita hapus di sini, maka di sini akan kembali ke angka 3 sehingga tidak ada sel yang kosong untuk diisi. Berikutnya yaitu ada tanggal input. Di sini kita pakai fungsi rumus now atau bisa menggunakan today. Sama dengan today. Oke, maka ini bisa. Kalau seandainya perbedaannya, kalau today dia berdasarkan jam saja, tapi kalau now ini bisa menggunakan tanggal dan jam saja. Oh maaf, yang today tadi hanya tanggal saja, sedangkan untuk jamnya dia dihitung 00, jadi tidak dihitung. Kalau di sini kalau kita menggunakan now, ini fungsi jamnya akan tampil juga berdasarkan nilai jam di komputer. Kemudian untuk kode surat kita ngelink saja ke nomor kodenya. Jadi kode surat ini didasarkan pada ketika misal kategori suratnya kita buat non SK. Kemudian tujuannya tanggal terima, kita di sini bisa menggunakan ini date picture tanggal sekarang, maka di sini akan kedetek tahun dulu terhadap 2000 terhadap kategori surat. Kategori surat dari mana? Kategori surat adalah berdasarkan dari surat masuk di sini. Jadi ini menggunakan fungsi untuk kita menggunakan di sini. Kita masuk ke data, kemudian validasi, data validasi. Di sini listnya kita dasarkan pada kategori, kemudian kita oke. Jadi bisa mungkin cek di video-video sebelumnya dari channel saya tentang data validasi. Oke, ini untuk yang kode surat. Kemudian untuk nomor surat ini sama saja, kita mengambil data dari nomor surat dengan kita rubah karakternya supaya penyimpanannya sama, yaitu kita besarkan semua menggunakan formula upper. Oke. Kemudian perihal surat juga ini di sini, tapi kita gunakan fungsi karakter untuk jadi hanya huruf depan saja yang besar. Jadi kita menggunakan fungsi proper. Jadi di sini untuk di fungsi upper dan proper untuk karakter. Jadi di sini ada upper, proper, lower. Jadi fungsi ini misal ini kata-kata kuncinya adalah karakter. Jadi kalau sama dengan upper, teksnya adalah karakter, dia membesar. Sedangkan untuk proper, teksnya ini dia hanya huruf depannya saja yang membesar. Sedangkan ini untuk lower, ini dia mengecilkan karakter yang tekstual, itu tentang fungsi dari karakter. Jadi untuk yang perihal kita pakai proper, seandainya kita nulisnya kecil semua di sini, maka huruf depannya adalah diperbesar. Di surat permohonan SK, maka di sini akan dikecilkan. Kemudian untuk tujuan sama, yaitu hanya kita linkkan saja, tapi kita menggunakan fungsi if di sini. Fungsi if ini tujuannya faktor kenapa? Jadi kalau tidak menggunakan fungsi if, maka ketika kita ini kosong tujuan suratnya, maka dia muncul angka 0 ketika proses simpan. Maka kita munculkan fungsi if sama dengan
if, kemudian nilainya ini dulu kita cek sama dengan kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, maka kita tampilkan D14. Jadi itu. Kemudian sama juga untuk tanggal surat, di sini juga sama. Di sini tanggal terima, maka kita bisa menggunakan kita masuk ke data jet picture, mungkin bisa itu. Jadi ini mungkin kita bisa formatnya menjadi date. Oke. Di sini kita akan mengecek cek pada G14. G14 itu adalah tanggal surat. Jika tanggal surat kosong, maka kita keluarkan D14. Jika sedangkan kita cek berikutnya, D16 adalah pada tanggal surat. Jika kosong, maka kita keluarkan nilai G. Kalau tidak, maka kita keluarkan D16. Itu jadi kalau seandainya ini kita kosongkan, maka tetap akan tampil adalah tanggal terima. Jadi kalau ini kosong, maka tidak akan tampil. Jadi itu mungkin untuk yang tanggal 15 dia langsung akan nampilkan. Dan ini kalau kita tulis di sini fungsi tanggal 2, maka di sini akan terima tanggal 2. Oke. Tanggal 16. Tanggal 15 tanggal terimanya. Oke. Kemudian sumber surat ini kita untuk formatnya adalah general aja atau teks. Sumber suratnya ini dari mana? Secara langsung, email, WA, dan Telegram. Jadi kalau seandainya langsung, dia diantarkan secara langsung. Tujuannya apa? Kita ingin memfilter surat yang dominan untuk tahun ini, dia diantarkan secara langsung ataupun via WA. Karena perkembangan sekarang banyak surat yang diantarkan via WA, email, ataupun Telegram yang sekarang ini. Kemudian untuk ini adalah keterangan tambahan. Kemudian akan proses di sini adalah nomor misal 001 garis miring AI miring CBR miring 2 2022. Ketika diproses simpan, di sini akan mengecek apakah data ingin menyimpan data surat ini sudah masuk ya. Ini jika tidak, dia akan kembali ke form ini untuk proses pengeditan. Misal tujuannya ke kantor cabang. Oke, maka kita simpan. Ketika kita proses yes, maka otomatis data ini masuk di prosesnya nomor 3 di tanggal sekian, jam sekian di input. Ini ada surat permohonan SK. Coba kita cek di laporan, surat masuk, surat permohonan SK di sini sudah masuk. Jadi ini fungsi dari proses di sini. Di kode surat itu tujuannya untuk proses di pelaporan. Untuk proses ininya, penyimpannya, kita menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita bisa masuk ke developer, ataupun kalau belum ada, kita pilih file, kemudian more, option, enter file, more, option, loading. Nah ini, kemudian kita bisa aktifkan customize ribbon. Nah, di sini kita bisa aktifkan di menu developer. Nah, oke. Maka kita bisa masuk pertama desain modenya dulu. Jadi kita akan mendesain mode ini. Kita di sini menggunakan fungsi untuk ini active control. Nah, ini.
Jadi kita menggunakan tombol yang aktif kontrol. Kalau ini menggunakan untuk modul. Jadi kalau seandainya ada satu modul yang dipanggil secara bersamaan. Jadi setiap form itu tinggal kita buat modulnya aja, kita bisa memanggil secara otomatis tanpa kita membuat kode-kode di setiap sheetnya. Jadi kita untuk masuk ke kodenya bisa melalui Visual Basicnya, ataupun kita bisa mendouble klik di ini dengan syarat desain modenya aktif. Maka kita bisa double klik. Nah, di sini adalah kode untuk proses yang terjadi di Excel tersebut. Jadi di sini ada namanya, untuk yang di sini ini adalah this workbook, the titik worksheet. Ini database-nya dulu dicek. Kita tampilkan dulu Excel sheet visible, maka ketika proses simpan, maka yang terjadi di awal adalah ini sheet yang di sini, sheet yang DBSM1 ini kan asal muasalnya hidden statusnya. Coba kita off dulu. Nah, di sini kan statusnya hidden. Coba kita klik unhide. Nah, statusnya kan hidden. Maka di sini ada di sini ini akan dicek untuk workgroup ini, untuk worksheetnya yang namanya DBSM1, dia akan ditampilkan visible-nya secara divisiblekan atau di unhide. Kemudian baru diaktifkan workgroup sheet untuk aktif workgroupnya sheet ini pada DB. Jadi diaktifkan, kemudian statusnya dia aktif, kemudian sheet DBM1 di ring mulai dari B5. Coba kita panggil, kita unhide dulu secara DBM1. Oke. Dia dari B5, ya kan? Selnya B5. Dari sel B5 ini kemudian kita akan lakukan fungsi if di sini. Jadi ketika dicek dulu apakah dia kosong apa enggak. Kalau enggak, dicek 1 atau 0, maka diselect and if. Kemudian kita proses looping. Di sini prosesnya itu akan ditanya, kita akan tampilkan message box yang tadi. Jadi ini str answer ms box ini, apakah ini bisa dianukan ketika yes or no. Ini kemudian akan ketika yes, maka akan disimpan ini active cell value sheet, nama surat, nama sheetnya, ini ringnya ring mana yang jadi kata kuncinya adalah maka masuk ke proses surat, masuk ke N4. Nah, di sini ini adalah kata kuncinya. Jadi sebagai yang tidak boleh sama. N4, kemudian maka ini tujuannya saya membuat tidak menyimpan di proses di sini, melainkan proses di sini, sehingga mempermudah saya dalam proses pengkodean. Jadi ini urut, kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah selnya. Jadi sel di proses database di sini SM1-nya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini tinggal kita sesuaikan sampai berapa sel ke bawah. Ini akan tersimpan berdasarkan, jadi nilai N5 itu disimpan di keberapa, ke sel kolom dan sel keberapa. Kemudian kalau seandainya ini kalau sudah selesai semua, kemudian ada perintah lagi. Jika yes berikutnya, jika true, jadi ketika ini sudah selesai, maka muncul lagi. Ketika yes, selesainya dari sini, ini akan diproses lanjutannya. Sheet pada nama surat, ring D berapa. Jadi kita akan hapus data kosongnya, supaya tidak, ini kita akan hapusi datanya dengan formula ringnya, maka clear content.
Ini fungsi untuk menghapus mana saja yang bisa dihapus, dengan syarat ini fungsi merger tidak berfungsi di proses ini. Ketika ada proses merger di sini, ini akan terjadi error. Oke, kemudian selesainya ini sudah dihapusi semua, maka kita masuk ke form inputan lagi. Maka sheet nama surat di select atau masuk. Kemudian kita akan hidden sheet-nya kembali agar tidak tampil database-nya. Maka this workgroup worksheet namanya dbsm1 is visible adalah hidden. Kemudian and if jika, nah sini ada jawaban untuk yang pertanyaan yang ketika no VP no, maka ini akan dikembalikan kembali tanpa ada proses penghapusan data di sini. Jadi akan dikembalikan ke sheet itu untuk diproses edit lagi. Jadi itu untuk fungsi dari tombol simpan. Sedangkan untuk yang fungsi dari detail surat masuk di sini, ini pertama adalah fungsi yang ini, this workgroup dbsm1 visible-nya kita tampilkan. Kemudian selanjutnya maka smdb1 select. Jadi kalau seandainya kita off-kan di sini, kita kasih setting 1. Ketika proses ini kan proses sudah saya hidden dulu. Oke. Ketika kita proses ke sini, nah ini akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini tidak ada database-nya, maka kita harus tampilkan dulu di sini. Kita stop dulu. Ketika kita proses di sini, nah dia akan tampil. Jadi istilahnya ditampilkan dulu baru dipanggil. Dan untuk yang fungsi ini kita kembalinya itu sama. Jadi ditampilkan dulu untuk surat masuk meskipun ini tidak ada formula untuk penghiddenan sheet, tapi kita untuk jaga-jaga maka kita tampilkan dulu fungsinya. Berikutnya yaitu kita panggil untuk form atau sheet surat masuk. Selanjutnya fungsi ini di hidden, jangan sampai kebalik ya. Jadi jangan di hidden dulu baru dipanggil, maka terjadi error. Jadi sampai kalau seandainya ini dipanggil dulu maka ini error terjadi. Jadi selesaikan dulu prosesnya, baru sheet yang akan di hidden kembali. Jadi itu mungkin dari untuk yang proses untuk sheet surat masuk. Oke, kemudian kita masuk ke surat keluar. Di sini pun sama. Jadi kita akan unhide dulu. Nah, di sini sama prosesnya. Jadi ada nomor ini itu menggunakan nomor kon dari data yang SM biasa. Database-nya ini. Ini sama. Jadi untuk surat keluarnya, jadi kita akan nomor surat, tanggal surat, kategori suratnya, dia mengambil dari surat mana aja. Selanjutnya di sini isi suratnya, tujuan suratnya kemana. Di sini. Jadi di sini akan proses simpan dan di sini ada. Sedangkan untuk detail ini berdasarkan data yang di sini. Yang akan kita jelaskan untuk proses pelaporan di sini. Fungsi yaitu fungsi conif. Jadi fungsi conif ini dia akan membaca. Jadi kita akan taruh di sini dulu. Kita akan pecah. Jadi sama dengan formula teks ini. Jadi ini. Jadi formulanya yaitu jika C6 adalah yang di sini akan dicek C6 lah ini. Jadi keterangan ini akan dicek apakah dia kosong. Jika kosong maka kita akan hitung apa? Pertama adalah fungsi dari conif sama dengan buka kurung
di sini ringnya dulu. Jadi conif ini fungsi ring yang pertama. Selanjutnya kriteria. Kriteria di sini itu fungsinya yaitu dari data laporan. Coba dicek D4. D4 dan ini di sini karena ada fungsi titik, jadi fungsi pada untuk memunculkan titik kita harus tanda dan petik 2 titik petik dan kemudian C6 adalah ini, sedangkan untuk yang depannya yang ini kita berhentikan pada hurufnya, maka absolutnya di depannya angka. Sedangkan yang belakang ini yang akan kita kunci adalah nilai C-nya, maka yang absolutnya adalah di C. Jadi nantinya ini akan terjadi proses sampai selesai proses dari pengecekan laporan sehingga menghasilkan laporan yang otomatis. Mungkin itu saja tutorial cara membuat manajemen surat menggunakan Microsoft Excel yang nantinya mungkin ini akan kita tampilkan di blog saya untuk di link deskripsi untuk proses download ataupun mempelajari lebih lanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton untuk video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar yang mungkin ada salah kata ataupun salah tutorial di kali ini, mungkin bisa dibahas di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.